Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erika Mauriska Mesara, sarjana pendidikan, magister sains. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di jurusan Teknik Geologi Universitas Papua. Saya mengampu mata kuliah dasar ilmu lingkungan, di mana video kali ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini memiliki beban studi sebesar 2 SKS, di mana mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah ini pada semester 2. Kemudian mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, yaitu saya sendiri dan Ibu Herce Salosa. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ilmu lingkungan, ekologi, sumber daya alam, ekosistem, keanekaragaman hayati, atmosfer, kesehatan lingkungan, manajemen lingkungan, hingga kepada pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dasar lingkungan dan mampu menganalisis permasalahan lingkungan dalam skala global, nasional, dan lokal secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan konsep dasar lingkungan dan mampu menganalisis permasalahan lingkungan dalam bentuk presentasi dengan menggunakan media sumber belajar berbasis iptek serta dikaitkan dalam konteks situasi di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan serta menghubungkan kegiatan manusia dengan potensi, prospek, dan strategi pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkesinambungan. Mata kuliah ini didukung oleh berbagai sumber seperti buku paket sampai kepada jurnal penelitian berbasis lingkungan. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu berupa LCD jika pembelajaran dilakukan secara offline dan aplikasi Zoom Meeting jika pembelajaran dilakukan secara online. Adapun topik yang dibahas di setiap pertemuan yaitu yang pertama, pertemuan pertama dia akan membahas tentang konsep dari ilmu lingkungan itu sendiri. Misalnya, dia akan membahas pengertian lingkungan hidup, kemudian pengertian ilmu lingkungan, prinsip dasar ilmu lingkungan, hingga kepada contoh masalah lingkungan. Yang kedua, topiknya tentang ekologi, di mana akan membahas tentang pengertian ekologi dan cabang ekologi, prinsip ekologi, pengertian ekosistem dan komponennya, energi dalam ekosistem, daur hidrologi, siklus karbon, nitrogen, sulfur maupun siklus fosfor. Kemudian topik sumber daya alam, di mana akan membahas tentang pengertian SDA, pengelompokan SDA, masalah SDA, konservasi SDA, hingga kepada penanganan masalah SDA atau lingkungan. Selanjutnya topik tentang ekosistem, di mana akan menjelaskan tentang definisi ekosistem, kemudian komponen ekosistem sendiri, kemudian jenis-jenis ekosistem, contoh jenis ekosistem, masalah terkait ekosistem, dan sistem penilaian untuk mata kuliah dasar ilmu lingkungan ini terdiri dari berbagai komponen nilai, di mana terdiri dari nilai kehadiran, nilai sikap dan keaktifan, nilai kuis, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, di mana nantinya mahasiswa akan mendapatkan beragam nilai tergantung dari nilai akhir mereka. Contohnya, mahasiswa akan mendapatkan grade A jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 80, kemudian akan mendapatkan grade A- jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 77 sampai 79, kemudian akan mendapat B+ jika nilainya lebih besar atau sama dengan 74 sampai 77, kemudian akan mendapat B- jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 70 sampai 74, kemudian B- jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 67 sampai 69. Selanjutnya
akan mendapat grade C+ jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 64 sampai dengan 66. Kemudian akan mendapatkan grade C jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 60 sampai 63. Di mana mahasiswa akan mendapatkan grade D jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 40 sampai 59, dan terakhir mahasiswa akan mendapatkan grade E jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan kurang dari 40. Sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan terkait rencana pembelajaran semester mata kuliah dasar lingkungan. Selanjutnya kita dapat melihat video pembelajaran yang saya lakukan dengan mahasiswa semester 2 pada mata kuliah dasar ilmu lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan mahasiswa-mahasiswa di sini semua? Apakah semua sehat-sehat saja? Apalagi kita tidak bertemu selama 2 minggu ya. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang namanya keanekaragaman hayati. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati atau biodiversity. Nah, sebenarnya dalam perkuliahan ini tujuan kita yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian keanekaragaman hayati, terus jenis tanaman endemik, jenis hewan endemik, tingkat keanekaragaman hayati, dan juga tentang upaya konservasinya. Jadi, diharapkan nantinya setelah kita pertemuan hari ini, kalian sudah dapat mengerti tentang tujuan ini. Oke? Nah, pertama kita harus tahu dulu bahwa Indonesia adalah salah satu pusat keragaman hayati terkaya di dunia, di mana terdapat sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga, kemudian spesies mamalia sebanyak 515, dan ada juga spesies reptilia sebanyak 600, 1.500 spesies burung, dan juga 270 spesies amfibi. Kemudian dikatakan pada SIFA tahun 1994 bahwa diperkirakan 6.000 spesies tumbuhan dan hewan digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa tumbuhan maupun hewan yang ada di Papua Barat sendiri merupakan keragaman hayati yang tercatat di dalam penelitian-penelitian ini, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa sebenarnya kenapa sih banyak persebaran biodiversitas di Indonesia? Karena Indonesia ini mempunyai dua biogeografi, yaitu yang pertama oriental maupun Australian. Nah, biasanya Indonesia ini juga bisa dikatakan daerah peralihan antara kedua biogeografi ini, tergantung dari mana kita melihatnya. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan daerah oriental, Australian, dan peralihan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu pure daerah peralihan saja, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa jenis tumbuhan khas dan endemik di Indonesia. Misalnya, ada kayu rami yang terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, maupun Maluku. Kemudian ada namanya kayu besi. Kayu besi ini kita bisa dapatkan di Jambi, kemudian ada di Sumatera. Selanjutnya ada disebut dengan Rafflesia arnoldi atau kadang disebut juga sebagai bunga bangkai. Itu banyak tersebar di Sumatera Utara, Kalimantan, maupun Jawa. Kemudian ada satu
tumbuhan yang ciri khas kita di Papua ini yaitu buah matoa. Pasti semua sudah coba kan dan rasakan buah matoa seperti apa. Nah, ini yang harus kita banggakan bahwa ternyata di Papua ini memiliki suatu tumbuhan khas dan endemik, yaitu matoa. Terus kemudian contoh lainnya ada meranti, keruing, dan rotan. Ini banyak terdapat di hutan Kalimantan. Kemudian durian dan sukun pasti di mana-mana di Indonesia ada kan. Entah itu di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan itu pasti ada. Tapi kita perlu tahu bahwa tentu saja durian di Papua maupun durian di Sulawesi itu mempunyai ciri khas tertentu. Nah, ada lagi nih jenis tumbuhan khas lainnya, misalnya kayu cendana, dia banyak terdapat di Nusa Tenggara. Kemudian ada sawo kecik, dia terdapat banyak di Pulau Jawa. Kemudian ada kepuh, nah ini banyak terdapat di Pulau Jawa seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah ke jenis hewan khas dan endemik di Indonesia, apakah ada yang bisa saya kira-kira di Papua ada tidak hewan khas dan endemik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Di Papua ada tidak hewan khas dan endemiknya? Banyak, Ibu. Ya, kira-kira apa? Selain cendrawasih apa Papua lagi? Kasuari. Terus? Kasuari, kuskus. Oke, benar kok. Nah, yang paling endemik di Papua itu perlu kita ketahui bahwa itu adalah kasuari maupun cendrawasih ya. Itu yang paling endemik. Dan yang tadi temannya sebutkan juga memang benar. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa jenis-jenis hewan khas dan endemik yang saya sebutkan atau saya tampilkan di sini layar, yaitu yang pertama contohnya badak bercula satu yang berada di ujung kulon. Kemudian komodo di Pulau Komodo, kemudian ada burung maleo di Pulau Sulawesi, selanjutnya ada tapir di Pulau Sumatera. Nah, ada orang utan juga di Pulau Sumatera dan Kalimantan, ada cendrawasih dan kasuari di Papua, dan macan, kumbang maupun harimau Sumatera di Jawa dan Sumatera. Nah, ini yang saya tampilkan tadi hanya beberapa contoh saja ya. Tentu saja tumbuhan dan hewan khas dan endemik di Indonesia masih lebih banyak dari ini, tetapi yang saya tampilkan hanya beberapa saja seperti itu. Nah, kita perlu tahu dulu dong sebelum itu bahwa keanekaragaman hayati itu apa sih gitu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati adalah pernyataan untuk berbagai macam bentuk penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Atau juga bisa diartikan bahwa keanekaragaman di antara makhluk hidup dan dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan dan perairan, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira keanekaragaman hayati itu terbagi berapa sih? Nah, kita akan lihat bahwa tingkatan keanekaragaman hayati itu mulai dari keanekaragaman genetik. Nah, atau gen. Nah, biasanya keanekaragaman tingkat gen ini dia variasinya dalam satu jenis. Misalnya varietas jenis kelapa. Kelapanya banyak, tapi jenis kelapa itu kan berbeda-beda ya. Nah, inilah yang masuk dalam keanekaragaman tingkat gen. Contoh lainnya, misalnya anjing itu variasi anjing, varietas anjing itu kan ada, bisa dikatakan sebut satu anjing, tetapi jenis anjing ini kan banyak. Nah, inilah yang menjadi keanekaragaman tingkat gen seperti itu. Nah, keanekaragaman tingkat genetik itu adalah
jumlah total informasi genetik yang terkandung di dalam individu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang mendiami bumi. Biasanya, variasi atau perbedaan sifat dan penampilannya dalam satu varietas dalam satu spesies. Jadi, gennya berbeda, tapi spesies atau jenisnya sama. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa semua bisa disebut sebagai anjing, ini 3, tetapi jenisnya atau gennya berbeda. Misalnya di atas bulldog, yang ini di bawah saya kurang tahu namanya apa, tetapi kita bisa lihat saja dari ciri-cirinya ini, ketiga ini sudah berbeda seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Nah, ini keanekaragaman tingkat spesies ini, dia berada dalam satu genus atau famili yang sama. Misalnya, famili Palmae. Familinya sama, yaitu Palmae, tetapi jenisnya berbeda-beda, yaitu ada kelapa, ada aren, ada lontar, ada palem, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilihat bahwa famili Graminae, contohnya. Satu famili Graminae, tetapi jenisnya berbeda, yaitu ada padi, ada sorghum, ada gandum. Nah, ini yang disebut dengan sebagai keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Nah, spesies adalah individu yang mempunyai persamaan ciri morfologi, anatomis, fisiologi, dan mampu saling kawin dengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Misalnya saya berikan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies yang lain lagi. Misalnya, buah sirsak dan buah serikaya itu dia berbeda berbeda jenis, tetapi satu famili, yaitu famili Ananaceae. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tingkat keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa keanekaragaman ekosistem adalah kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup, biotik, dan lingkungannya. Di mana perlu kita ketahui bahwa secara garis besar ekosistem ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan ekosistem daratan, ada yang disebut dengan ekosistem perairan. Nah, kalau ekosistem daratan, dia terbagi menjadi ada yang tundra, ada taiga, ada hutan tropis, ada hutan gurun, ada savana, kemudian padang rumput maupun gurun. Nah, tentu saja di berbagai wilayah ekosistem daratnya berbeda-beda. Kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh iklim global, kemudian letak garis lintang, dan ketinggian wilayah suatu kawasan di bumi. Jadi, pastinya di Indonesia berbeda ekosistem daratnya dengan yang berada di Eropa. Kenapa? Tentu saja yang dipengaruhi karena faktor-faktor yang saya sebut tadi di atas. Nah, sedangkan kalau ekosistem perairan, dia terbagi atas dua. Ada perairan tawar maupun ada perairan laut. Nah, perairan tawar maupun perairan laut ini tentu saja mempunyai perbedaan. Di mana kalau tawar, dia tidak terdapat variasi suhu yang mencolok. Kemudian, kecenderungan penetrasi terhadap cahaya sangat kurang yang dipengaruhi oleh cuaca juga iklim. Sedangkan kemudian tumbuhan yang banyak dijumpai pada ekosistem yang satu ini adalah jenis ganggang. Terakhir, organisme yang hidup di dalam ekosistem ini umumnya telah mengalami fase adaptasi. Sedangkan kalau misalnya perairan laut atau ekosistem laut, dia memiliki luas 2/3 wilayah bumi, kemudian kadar mineral yang sangat tinggi, di mana didominasi oleh kadar garamnya, kemudian terdapat variasi suhu di permukaan dan wilayah yang lebih dalam, seperti itu. Nah, ekosistem air tawar juga ini kita harus tahu bahwa dia mempunyai dua jenis
ekosistem. Dia terbagi lagi. Ada yang disebut dengan ekosistem lentik dan ada yang disebut dengan ekosistem lotik. Di mana kalau disebut sebagai ekosistem lentik, biasanya airnya itu tenang. Contohnya, dia berada di danau maupun rawa. Sedangkan kalau ekosistem lotik, itu dia berada pada air yang mengalir. Contohnya sungai. Nah, kalau ekosistem laut, dia terbagi 3. Ada namanya ekosistem pantai, kemudian ada ekosistem estuari atau muara, dan juga ada ekosistem terumbu karang. Nah, tantangannya dalam penyelamatan keanekaragaman hayati di Indonesia ini ada 4 yang pokok utamanya. Karena kenapa? Kita bisa tahu sekarang keanekaragaman hayati di Indonesia sudah mulai rusak. Makanya kita harus menyelamatkan keanekaragaman hayati ini agar tetap terjaga. Tetapi tantangannya ada 4. Yang pertama, pertumbuhan penduduknya sangat cepat, kemudian ada deforestasi dan kebakaran hutan, kemudian ada eksploitasi berlebihan di hutan dan laut, dan ada fragmentasi dan perubahan habitat. Nah, inilah yang sangat susah atau menjadi tantangan yang besar dalam penyelamatan keanekaragaman hayati di Indonesia seperti itu. Nah, pemerintah maupun masyarakat sebenarnya telah melakukan upaya konservasi untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati itu. Nah, misalnya konservasinya terdiri dari misalnya inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, dan rencana perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada kegiatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemudian ada konservasi pencadangan dan kelestarian lingkungan hidup maupun kajian lingkungan hidup strategis. Sedangkan kalau kita sebutkan inventarisasi, itu terdiri atas 3. Yang pertama, inventarisasi tingkat nasional, kemudian ada inventarisasi tingkat pulau, dan ada inventarisasi tingkat wilayah ekoregion. Nah, yang perlu kalian pikirkan hari ini dan menjadi tugas kalian yaitu Indonesia kira-kira masuk